Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 27 Mei 2026. Sebelum memulai aktivitas kita, mari kita sejenak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebelum itu, mari mohon hikmat dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap kasih pemeliharaanmu yang kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi ini kami masih diperkenankan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan bagi kami. Dan mengawali segala aktivitas kami rindu dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami agar dapat memahami kebenaran firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, pembaruan oleh Asa. Asaria bin Obed dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. Firman Tuhan. Menjadi pionir pembaruan, itulah tema perenungan kita hari ini.
Saudara-saudara, Martin Luther dikenal sebagai tokoh yang berani membawa pembaruan dalam gereja. Ia dikenal sebagai reformator. Tindakan yang tidak mudah dan membutuhkan keberanian inilah yang telah membawa pembaruan dalam tubuh gereja hingga kini. Menjadi pionir pembaruan memang bukanlah hal yang mudah. Namun ini juga dilakukan oleh Asa dalam bacaan hari ini. Setelah ia pulang dan menang dari peperangan, suara Allah sampai kepadanya melalui Asaria bin Obed. Asa diingatkan bahwa semua pencapaian yang ia alami saat itu bukan karena kemampuannya, tetapi hanya karena penyertaan Tuhan. Ia juga diingatkan mengenai cara hidup orang Israel yang sudah jauh dari Tuhan dan seakan-akan hidup tidak mengenal Allah sehingga mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Saudara-saudara, suara Tuhan ini menjadi kekuatan bagi Asa. Ini mengobarkan semangat dalam hatinya untuk menjadi pionir pembaruan. Terbukti dalam ayat 8 bacaan hari ini, Asa dengan penuh keberanian merombak kebiasaan lama orang Israel yang hidup menyembah berhala dan mengabaikan Allah. Asa tidak hanya menyingkirkan berhala-berhala orang Israel, tapi juga ia memperbaiki mezbah Tuhan. Ini menandakan bahwa Asa membawa pembaruan yang radikal bagi orang Israel. Pembaruan ini sungguh mengubahkan pola hidup mereka, mengubah seluruh generasi orang Israel dari anak-anak sampai tua, serta mengambil komitmen bersama untuk terus mencari Tuhan. Ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, semangat pionir pembaruan seharusnya menjadi semangat bersama dalam kehidupan bergereja. Asa dapat menjadi patron kita untuk membawa pembaruan, bahwa sekalipun itu tidak mudah, namun Allah beserta kita yang siap dan berani menyerukan pembaruan. Amin. Mari berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan boleh memberi kami waktu untuk membaca dan mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi pionir pembaru dimanapun kami berada. Itu memang tidaklah mudah, namun kasih dan penyertaan Tuhan akan senantiasa memampukan kami. Ya Tuhan, berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam masing-masing peranan, tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkenan memberkati mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biarlah setiap kehidupan yang dijalani boleh dilalui dan di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, umat-Mu yang bergumul oleh karena keadaan hidup, keterbatasan fisik, dan bahkan ya Tuhan dalam masa tua. Tuhan, hanya padamu kami berserah, kiranya kekuatan, topangan, dan pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian hidup mereka. Ya Tuhan, kehidupan kami hari ini dan segala rencana, pekerjaan, bahkan apapun yang kami lakukan hari ini, kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.